Gamani Jataka. Kisah mengenai seorang biku yang menyerah dalam daya upaya pelatihan dirinya ini disampaikan oleh sang guru ketika berada di Jetawana. Dalam Jataka ini, baik cerita pembuka maupun kisah kelahiran lampau akan ditampilkan pada buku ke-11 ditautkan dengan Sangwara Jataka, menceritakan kejadian yang sama, baik kisah Jataka itu maupun yang ini, hanya syairnya saja yang berbeda. Saat Bodhisatta berdiam diri dengan bijaknya, Pangeran Gamani yang menyadari dirinya, yang termuda di antara 100 biku yang ada, dikelilingi oleh rombongan 100 biku tersebut, duduk di bawah tenda kerajaan yang putih bersih, sedang merenungkan keagungannya, dan berpikir, "Saya berhutang pada guru atas semua keagungan ini." Rasa bahagia yang memenuhi hati sanubarinya mendorongnya mengucapkan syair berikut ini. Keinginan hati mereka telah mereka capai, tanpa terburu-buru. Ketahuilah Gamani, kematanganmu sempurna. 7 hingga 8 hari setelah ia dinobatkan menjadi raja, semua saudaranya kembali ke rumah mereka masing-masing. Raja Gamani pun memerintah kerajaannya dengan adil. Setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam yang sesuai dengan apa yang ia perbuat. Demikian juga dengan Bodhisatta. Setelah meninggal, terlahir kembali di alam yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Saat uraian ini berakhir, sang guru melanjutkan dengan pembabaran Dhamma. Pada akhir khotbah, biku yang hatinya penuh keraguan itu mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah menceritakan kedua kisah ini, sang guru mempertautkan antara kedua kisah dan mempertautkannya, serta memperkenalkan kelahiran tersebut. Makadewa Jataka. Kisah ini disampaikan oleh sang guru di Jetawana mengenai pelepasan agung yang bertalian dengan Nidana Katha. Saat itu para biku sedang duduk dan memberikan pujian terhadap pelepasan agung yang maha bijaksana. Sang guru masuk ke dalam balai kebenaran, duduk di tempat duduknya dan menyapa para biku. Apa yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan ini, wahai biku? Bukan apa-apa, Bhante, hanya memuji pelepasan agung yang telah Bhante lakukan. Wahai biku, beliau berkata kepada para siswanya, bukan hanya di kelahiran ini saja Tathagata melakukan pelepasan. Di masa lampau ia juga meninggalkan keduniawian. Para biku memohon Bagawa menjelaskan hal tersebut. Buddha kemudian menceritakan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu saat di masa lampau, kerajaan Videha di Mithila diperintah oleh seorang raja yang bernama Makadewa. Beliau adalah raja yang taat dan bertindak adil. Di dalam beberapa kelahiran secara berturut-turut selama 84.000 tahun lamanya, ia menikmati hidup sebagai pangeran, mempunyai gelar raja muda, memegang kekuasaan sebagai raja. Suatu hari setelah menjalankan kehidupan ini cukup lama, ia berpesan kepada tukang pangkasnya, "Teman, jika engkau menemukan uban tumbuh di kepala saya, katakanlah kepada saya." Suatu hari bertahun-tahun kemudian,
Tukang pangkas benar-benar menemukan sehelai uban tumbuh di antara rambut ikalnya yang hitam legam. Maka ia pun menyampaikan hal itu kepada raja. "Cabutlah uban itu, teman," kata raja, "dan letakkan di telapak tangan saya." Tukang pangkas menuruti perintah raja, mencabut uban itu dengan jepitan emas, kemudian meletakkan uban itu di telapak tangan raja. Pada saat itu raja masih mempunyai masa hidup selama 84.000 tahun lagi. Namun saat memandang uban yang hanya sehelai itu, hatinya dipenuhi emosi yang sangat mendalam. Ia seolah melihat Raja Maut berdiri di sekelilingnya, atau bahkan seolah terperangkap dalam pondok yang terbuat dari dedaunan yang sedang terbakar. "Makha dewa yang dungu," serunya, "uban telah tumbuh sebelum engkau membebaskan diri dari kotoran batin." Ia terus-menerus menatap uban itu. Ada sesuatu yang berkobar dalam dadanya. Seluruh tubuhnya bercucuran peluh, sementara pakaiannya terasa sesak menghimpit dan terasa tidak tertahankan. Hari ini juga ia berpikir, "Saya akan meninggalkan keduniawian untuk menjalani hidup sebagai seorang petapa." Ia menghadiahkan tukang pangkas itu sebuah desa senilai 100.000 keping uang. Kemudian meminta anak sulungnya untuk menghadap dan berkata kepadanya, "Anakku, uban telah tumbuh di kepalaku. Saya mulai tua. Saya telah puas menikmati kesenangan duniawi. Sekarang sudah saatnya saya mencicipi kesenangan batin. Waktu saya untuk melepaskan keduniawian telah tiba. Ambillah tahta kerajaan ini. Saya akan menetap di taman peristirahatan di hutan mangga Makha Dewa dan hidup mengasingkan diri di sana." Setelah ia memutuskan untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa, para menterinya mendekat dan bertanya, "Paduka, apa alasan Paduka memilih menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa?" Dengan uban di tangannya, raja mengulangi syair berikut ini kepada para menterinya. "Lihatlah, uban yang tumbuh di kepala saya. Inilah pesan bahwa Dewa Maut telah datang untuk merampas kehidupan saya. Saat ini, saya berpaling dari hal-hal duniawi. Dengan hidup mengasingkan diri, ditemukanlah kedamaian yang tersembunyi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia meninggalkan tahta kerajaan. Di hari yang sama, ia menjadi seorang petapa. Ia menetap di hutan mangga Makha Dewa, menghabiskan waktu 84.000 tahun, mengembangkan 4 kediaman luhur dalam dirinya, dan meninggal dalam keadaan jana, tanpa terputus. Kemudian ia terlahir kembali di alam Brahma. Setelah itu ia kembali terlahir sebagai seorang raja bernama Nimi di kota Mithila, dan setelah menyatukan keluarganya yang tercerai-berai, sekali lagi, ia menjadi seorang petapa di hutan mangga yang sama, mengembangkan 4 kediaman luhur dan terlahir kembali sekali lagi di alam Brahma. Setelah mengulangi pernyataan bahwa beliau juga meninggalkan keduniawian di kelahiran yang lampau, pada akhir uraian, beliau membabarkan 4 kebenaran mulia. Ada bikhu yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, beberapa orang bikhu mencapai tingkat kesucian Sakadagami, dan bikhu yang lainnya mencapai tingkat kesucian Anagami. Setelah menceritakan kedua kisah tersebut, sang guru mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan tentang kelahiran itu dengan menyatakan, "Ananda merupakan tukang pangkas tersebut, Rahula merupakan putra sulung raja, dan saya sendiri adalah Raja Makha Dewa."